Anda masih di Ekonomi bersama saya Ruli Kurniawan dan juga narasumber ada Pak Bara, Pak Jarod dan juga Mas Nailul Huda di sini. Mungkin kita bisa play lagi video liputan rekan-rekan CNN di lokasi ditemukannya paparan radioaktif CS137 di Serang, Banten. Lokasi ditemukannya paparan radioaktif ini memang dekat dengan pemukiman warga dan juga ada sumber air di sana. Dan mungkin juga ada kebun ataupun sayur-mayur punya warga di dekat lokasi ditemukannya tersebut. Ada beberapa juga petugas sudah menggunakan baju hazard di sana untuk mengetes ataupun untuk mengecek tingkat radiasi di sekitar lokasi. Mungkin saya ke Pak Jarod terlebih dahulu, Pak Jarod. Kalau kita lihat di sini, Pak Jarod, ini kan lokasi ditemukan ini dekat dengan ada perkebunan, ada sumber air, dan masih banyak tanah-tanah yang memang difungsikan secara produktif oleh warga sekitar. Sejauh mana sebenarnya paparan ataupun radiasi ini mencemari, let's say, udara, tanah, air di lokasi kejadian tersebut, Pak? Ya, kita harus melihat cesium 137 ini tidak dalam bentuk gas. Biasanya berada di potongan-potongan besi atau potongan-potongan kecil lainnya. Dia memang itu yang perlu disadari. Maka kami kalau melihat seperti itu, yang penting pertama kami lakukan segera adalah memetakan di mana sumber radiasinya. Ada yang nanti kalau kita sebutkan angka agak mengacaukan, tetapi ada yang relatif rendah, ada yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu cara kami supaya nanti mengontrol. Jangan sampai itu misalnya masuk ke air misalnya atau ke tanaman dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan sesegera mungkin sehingga kami bisa mengendalikan. Itu kira-kira. Baik. Tapi yang penting adalah selama ini kami bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengendalikan area mana yang terkontaminasi. Baik. Pak Bara, kalau kita melihat video yang diberikan oleh teman-teman liputan, ini kan tidak ada police line, tidak ada barrier, tidak ada batasan yang menjaga aktivitas masyarakat sekitar, ataupun juga himbauan misalnya untuk tidak menggunakan air. Kita sudah memasang papan, itu kapan? Ini kapan nih? Tadi pagi. Tadi pagi ya, sebetulnya kita sudah putuskan kita memasang papan. Jadi itu waktu itu kita pasang police line, tapi mungkin itu ada police warna merah. Sudah ada papan itu. Ada di sana? Enggak, sudah ada papan itu. Papan warna merah di sana. Sudah kita pasang ya. Beberapa lalu kita pasang untuk menyatakan bahwa ini adalah suatu area yang berbahaya untuk dimasuki. Berapa meter, berapa kilo kira-kira? Itu cuma di sekitar situ saja. Jadi gini, kita sekarang mengkonsentrasi ya. Itu kan pabrik yang memproduksi besi baja itu sudah stop beroperasi. Sudah beroperasi, baik. Ya. Ini adalah bagian lain dari warga yang memanfaatkan. Jadi epicentrumnya di lokasi pabrik tersebut. Tapi kan juga ada sebaran kontaminasi. Karena seperti tadi Pak Jarod katakan, jadi ada beberapa lapak gitu. Tempat bukan pembuangan ya. Jadi itu kan dari pengepulان dikumpulkan di beberapa. Ada 10 lokasi sudah kita identify memang contaminated. Nah, jadi 10-nya contaminated. Jadi sekarang Kementerian Lingkungan Hidup yang memimpin proses dekontaminasi tersebut. Ya. Dipusatkan di lokasi pabrik tersebut. Jadi waste dari besi-besi itu yang contaminated sedang dikumpulkan, dipindahkan ke lokasi pabrik itu. Ya. Jadi dikumpulkan semua nanti ke sana, kemudian nanti dilakukan pemusnahan atau apa nanti dilakukan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka sudah ada SOP-nya. Ada pengecekan kira-kira di 10 titik yang disebutkan oleh Pak Bara tadi ada perusahaan makanan atau ada produksi makanan ataupun yang lainnya kira-kira untuk itu kan industrial estate ya. Seperti misalnya kalau lokasi yang seperti kenapa produk udang dari PT BMS itu namanya bisa contaminated. Karena pabrik packaging mereka itu letaknya itu sangat dekat dari epicentrum itu, dari pabrik besi baja itu. Tidak sampai 2 kilo. Nah, kesimpulan sementara oleh tim dari BRIN dan Bapeten, kontaminasi itu terjadi atau bisa tersebar itu melalui airborne, melalui udara. Jadi bisa saja sumbernya di epicentrum itu dibawa melalui udara, kemudian dia sampai ke lokasi pabrik packaging udang tersebut. Begitu. Nah, jadi sekarang kan pabrik itu pabrik besi baja itu sudah beroperasi. Ya, jadi kemudian betul-betul kita mencoba melokalize di situ saja gitu, situ dan di area sekitarnya.
yang menjadi lokasi lapak itu, ya kan? Baik, sejauh ini kalau dari upaya untuk melokalisasi hal tersebut, ada kontainer yang dikembalikan gitu ya? Ya. Kemarin dikembalikan itu. Kira-kira sudah dihitung berapa ton udang yang dikembalikan dan harus dicek oleh tim Ya, investigasi? kita bekerja kontainer kan. Jadi yang sudah yang namanya return on board. Jadi masih dalam berlayar tuh menuju US. Karena ada rejection itu, kan ada kasus ini. 400 tadi. Kemudian ada rejection. Ya, perusahaan memutuskan untuk memanggil mereka kembali. Ya, tapi ada juga produk shrimp yang sudah sampai di sana yang confirm contaminated. Ya. Itu juga dikembalikan ke Indonesia. Ada 5 kontainer. Yang return on board itu total ada 400-an. Yang sudah sampai itu 26. 18 sudah kita cek. Dicek oleh BRIN. Dibantu oleh Bapeten. Ya. Tidak ada kontaminasi. Kita rilis. Kemudian Badan Karantina Indonesia memberikan sertifikat rilis. Ini free of contamination dibalikan kepada perusahaan PT BMS itu. Apakah akan distribusikan atau akan terserah mereka. Nah, yang 5 itu satu sudah, yang 5 yang suspek namanya itu yang sudah sampai ke US, yang dikirim memang dari US, sudah masuk US, dikirim balik ke Indonesia. Satu sudah sampai di Tanjung Priok. Sekarang ada di fasilitas Badan Karantina Indonesia di Tanjung Priok. Sedang diteliti nih. Contamination levelnya sampai seberapa jauh gitu. Baik. Menarik sekali. Ya. Mungkin ke Pak. Jadi tadi Mas itu Mas Huda kan mengatakan soal diplomasi. Betul. Makanya di Satgas itu ada divisi khusus yang menangani diplomasi. Di bawah Pak Bara. Diplomasi itu kita berhubungan, berinteraksi dengan pihak US Embassy sebagai wakil pemerintah Amerika Serikat di Indonesia. Sejauh ini gimana? Kami terus memberikan informasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Apakah terjun Kemudian langsung perwakilan embassy ada Kementerian Luar Negeri mereka, State Department mengirimkan 2 orang khusus, dan kami sudah terima Satgas. Kemudian kita jelaskan step yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kemudian juga Satgas juga aktif berkomunikasi dengan pihak FDA. Jadi dan juga kita kan adalah member anggota dari IAEA, ya, International Atomic Energy Agency, yang berbasis di Vienna, Austria. Nah, kita juga aktif untuk memberikan keterangan, informasi, kita berikan kepada pihak IAEA. Baik. Gitu. Mas. Jadi kita mencoba untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita betul-betul serius menangani ini. Dan kita melakukan steps ya sesuai dengan standar Indonesia dan juga standar internasional gitu. Dan kita mempunyai the competence and the expertise untuk deal dengan this type of situation. Baik, saya mungkin ke Pak Nailul Huda dulu. Mas Nailul, kalau melihat tadi sudah ada komitmen besar dari pemerintah bahwa untuk mengembalikan trust dengan segala macam protap yang akan dilakukan. Mas Nailul, Anda melihat apakah memang FDA sebegitu ketatnya terkait dengan hal-hal keamanan seperti ini, dan apabila ada dampak yang terjadi, butuh berapa lama sebenarnya FDA untuk kembali menerima let's say produk dari negara yang bisa dikatakan ada masalah ini? Iya, itu pasti akan tergantung dari apa yang disampaikan oleh timnya Pak Bara ya kepada perwakilan FDA ataupun perwakilan dari negara-negara lainnya. Nah, itu pasti akan tergantung di situ. Karena kalau kita lihat sebenarnya ya terkontaminasi ini kan masalah yang cukup serius ya. Kalau tadi Amerika sampai projectnya itu berarti mereka memang memandang ini sesuatu yang serius gitu kan. Nah, yang tadi saya ingin menanggapi yang tadi Mas yang soal masyarakat gitu ya. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau di awal itu ada wawancara di keluarga gitu, di video itu wawancara keluarga bahwa mereka tidak tahu apa-apa gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang berbaju lengkap gitu kan, kemudian melakukan tindakan dan sebagainya. Nah, ini yang saya highlight adalah sebenarnya ada sosialisasi yang edukasi ya, terutama edukasi bagi warga sekitar yang memang di tempat pabrik itu dia menggunakan CS137 gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari VT yang di awal, artinya untuk di ketika ada aktivitas yang berhubungan dengan CS137 tidak ada edukasi ke masyarakat. Itu yang saya lihat. Nah, kedua yang tadi saya setuju banget sama ke Pak Jarod bahwa pemetaan zona paparan itu penting gitu kan. Ya memang itu sangat-sangat penting sekali, bahkan kalau saya lihat sebenarnya harus ada layering bahwa ini zona paparannya apakah sudah sangat gawat
kemudian tidak gawat ataupun cukup gawat dan sebagainya, itu harus ada layering seperti itu. Nah, yang ketiga itu sebenarnya kalau kita lihat efek dari terkontaminasi radioaktif ini bukan hanya ke sisi ekspor impor aja, tapi ke masyarakat setempat yang memang itu dirugikan dalam hal mereka tidak bisa berkegiatan misalkan, ataupun juga pabrik udang itu sendiri yang ada karyawan yang memang itu juga tidak bekerja akhirnya. Nah, makanya ini satu PR yang memang tidak mudah sebenarnya, dan saya yakin sebenarnya pemerintah juga aware terhadap hal ini, dan saya rasa sebenarnya harus ada tadi kalau sebutkan ada UMKM makanan kah, apa UMKM seperti apa, itu juga harus ada kompensasi ataupun insentif bagi mereka yang memang terdampak secara tidak langsung dengan adanya kontaminasi CS37 ini di sekitar area itu. Jadi memang ini harus sangat komprehensif, Mas. Jadi tidak hanya kita berbicara tentang ekspor juga, tapi juga dampaknya kepada sosial ekonomi bagi warga sekitar. Baik. Pak Jarod, mungkin kita bahas terkait dengan layer-layer yang disebutkan oleh Mas Nailul, bahwa ketika sudah ada titik yang diduga mengalami radiasi atau kontaminasi radiasi, berapa layer sudah dilakukan dan bagaimana sebenarnya proteksi ke masyarakat, dan gimana sebenarnya Pak? Kalau tadi saya lihat di video tadi banyak masyarakat yang hanya nonton tanpa ada proteksi, sedangkan petugas dengan baju lengkap, baju hazard lengkap, itu gimana Pak? Ya, tentu saja kita melakukan apa yang disebut strata ini, paparannya sama dengan paparan radiasi di alam. Ini ada 2 kali daripada yang ada di alam, kita lakukan itu. Memang kami juga membekali ke para personel BRIN untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, tidak justru menakut-nakuti, tetapi memberikan semacam sosialisasi ini loh. Sebaiknya Anda jangan mendekat atau apalagi menyentuh terhadap beberapa barang yang kita suspek sebagai kontaminasi. Kita juga bisa mengatakan, jangan mengatakan angka. Karena angka itu bisa berarti, oh ini 68 becquerel, oh ini, karena yang penting adalah apa makna dibalik kita bikin layer atau yang disampaikan layer itu. Oh ini 2 kali lipat radiasi alam. Jadi masyarakat jauh lebih tahu. Memang tidak mudah dengan situasi di lapangan yang mungkin saja orang datang dan pergi, tetapi itulah yang bisa kita lakukan. Dan ini tantangan bagi kita semua untuk memberikan penjelasan ke masyarakat apa dampaknya, apa risikonya. Tapi paling tidak kalau kami bisa menjelaskan ke personel yang di lapangan, ya kadang-kadang personel di lapangan sendiri kan tergagap-gagap untuk menjelaskan di masyarakat. Tapi kita mencoba membekali mereka, oh ini apa risikonya, apa yang dilakukan, apa pencegahannya, itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Pak Barah, koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, BPTN, dengan BRIN, dengan yang lain, dengan KL yang lain, bagaimana sejauh ini kita KKP, ya. KKP juga di sana, KKP, bagaimana untuk perdagangan, melokalisasi itu kan semua? banyak sekali aspek yang terlibat di sini gitu. Ya. Itu akan seperti apa kira-kira ke masyarakat, terutama yang berada dekat dengan epicentrum yang tadi disebutkan, ada 10 titik mungkin penyebarannya. Iya, jadi tim yang ada di di lapangan itu, di ground itu kan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan dekontaminasi. Kemudian tim dari BRIN dan BAPETEN untuk melakukan deteksi gitu. Baik. Tim itu sangat aktif sekarang. Dan Kementerian Kesehatan juga dalam rangka melakukan pengecetan kesehatan. Kan sudah ada 1000-an orang yang kami cek dan 9 memang confirm. Jadi kita aktif sekali di lapangan. Dan tim itu sekali melakukan pengecekan kan juga memberikan edukasi gitu kepada masyarakat setempat. Baik. Tidak hanya mungkin ke masyarakat sekitar, kalau dilihat ini ada paparan seperti ini, Amerika Serikat sudah bereaksi. Namun kalau kita lihat sama-sama tadi kan pasar udang kita itu tidak hanya ke Amerika Serikat, tapi juga ada Jepang yang satu yang terbesar. Betul, ya. Upaya dari pemerintah untuk mensosialisasi hal tersebut kepada kepada buyer global. Yang penting kita bekerja secara transparan mungkin. Kita tidak tutup-tutupi. Kita memberikan informasi ya kepada dunia internasional mengenai steps yang kita sudah lakukan, yang sedang kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Jadi kita juga menekankan bahwa ini source-nya itu hanya satu perusahaan. Sedangkan banyak perusahaan di Indonesia itu kan yang melakukan ekspor udang ke negara-negara di dunia gitu. Nah, jadi ini yang coba kita terangkan kepada di international community. Kita sudah trace di epicentrum the source for the contamination and we're working hard untuk localize dari contamination ini. Baik. Gitu. Saya mungkin lagi Pak Jarod mungkin terakhir Pak Jarod terkait dengan kondisi saat ini, bagaimana kita berusaha untuk bisa dikatakan merubah
citra atau mungkin juga memperbaiki citra Indonesia di luar terkait dengan bagaimana upaya untuk menjaga paparan radiasi ini sendiri, Pak, supaya memang apa yang disampaikan oleh Pak Bara memang benar-benar secara inline bisa terselesaikan dan juga terinformasikan semuanya. Ya, saya kira yang paling penting adalah gerak cepat seperti yang disampaikan oleh Pak Bara. Oke. Gerak cepat, melindungi masyarakat dan bekerja, terselesaikan masalah limbahnya, kita kendalikan di suatu tempat, itu suatu cara yang pertama kita lakukan. Kedua, kita memang harus meyakinkan stakeholders bahwa infrastruktur kita kalau menghadapi hal yang sama di kemudian hari, itu sudah siap. Karena kadang kita harus mengakui di pemerintah kan koordinasi antar kementerian dan lembaga itu kadang-kadang harus kita perkuat terus-menerus. Karena saya selalu mengatakan kasus Batan Indah mungkin akan berulang di tempat lain. Nah ini untungnya tanda petik itu masih bisa berjarak tidak jauh dari BRIN Bapeten. Bagaimana kelak kalau di Sumatera misalnya. Itu yang menjadi tantangan kita bersama. Moga-moga kita bisa memperkuat infrastruktur. Kira-kira demikian. Baik, mungkin saya terakhir ke Pak Bara. Pak Bara, kalau kita melihat sama-sama bagaimana membangun infrastruktur lebih kredibel, karena tidak hanya udang, nanti ada cangkeh juga Netropol CS137, bagaimana Anda berusaha untuk membangun sistem pengawasan yang lebih kredibel, sehingga tidak ada kasus serupa yang terjadi. Ya, jadi kan sekarang Satgas sedang bekerja. Prioritas kami adalah melakukan dekontaminasi, melokalisasi kontaminasi tersebut, ya, dan menangani masyarakat setempat ya, ada beberapa orang yang memang sudah terpapar, itu confirm. Nah, kita tangani itu. Itu dulu yang menjadi prioritas kita. Tentu saja dari pengalaman ini banyak pelajaran yang harus kita petik. Untuk kedepannya itu kita harus memperbaiki prosedur misalnya dalam penanganan waste dari barang-barang yang memang mengandung radioaktif cesium 137. Ya, gitu. Jadi misalnya sekarang ini juga setelah kejadian ini, kemudian BRIN dan Bapeten memasang alat equipment sekarang di Pelabuhan Tanjung Priok untuk bisa mendeteksi apakah barang yang masuk itu mengandung cesium 137. Dan ternyata memang ada steel powder yang datang dari Philippines. Ada 2 shipment, satu sudah kita deteksi kira-kira 2 minggu lalu, kemudian baru minggu lalu datang lagi ternyata memang positif. Dan itu kemudian kita kembalikan ke Philippines. Ada proteksi di Tanjung Priok, nampaknya menjadi pintu utama kita sudah pasang untuk equipment semua, itu, gitu ya. alat tersebut untuk mendeteksi. Baik, semua stakeholders tampaknya masih terus berusaha untuk mengantisipasi penyebaran radioaktif di Indonesia, dan harapannya memang apa yang saat ini tidak terulang kembali, karena sudah disiapkan bagaimana infrastruktur ke depannya, apalagi terkaitnya cesium 137 ini sendiri. Terima kasih Pak Bara, terima kasih terima kasih Pak Jarod, terima kasih Mas Nurdin atas insight-nya pada Ekonomik malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini. Tetap ingat, episode kali ini memang sudah udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.